Prapon kedua Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina tanggal 25-30 Oktober tahun 2023 di NTT terancam gagal akibat hingga kini belum ada anggaran. Hal ini disampaikan oleh Ketua Panitia Prapon kedua Pertina, David Selan saat memberikan keterangan kepada media pada hari Senin, 16 Oktober tahun 2023 di Kota Kupang. Dalam nada kesal terhadap kepengurusan KONI NTT yang tidak respon terhadap usulan anggaran kepanitiaan untuk event tersebut. Menurut Ketua Panitia, usulan rencana anggaran sekitar 1 miliar lebih telah disampaikan ke KONI, namun pengurus KONI NTT terkesan tidak meneruskan ke pemerintah Provinsi NTT guna dibahas dan ditetapkan dalam rapat perubahan anggaran DPRD NTT tahun 2023. Karena itu David Selan akan menempuh jalur hukum jika kegiatan Prapon kedua Pertina tidak selenggarakan, hal ini demi menjaga nama baik NTT di mata Indonesia. Kurang lebih ada sekitar 6 atau 7 seksi telah dibagi secara tuntas. Personilnya baik dari Pertina, dari kampus, juga dari luar yang berpengalaman, itu mereka sudah kita bagikan, sudah posting termasuk rencana anggaran berkaitan dengan lancarnya kegiatan ini juga sudah telah diposting. Walaupun anggaran masih nihil, kami optimis bahwa ini sudah harus dapat jalan. Dan semestinya kalau peluang untuk melakukan gugatan pada pemerintah itu juga bisa, di mana pemerintah sudah memberikan surat rekomendasi untuk jadi tuan rumah, dan juga KONI dalam hal ini sudah juga memberikan rekomendasi, tapi implementasinya tidak alokasi dana untuk kegiatan ini. Masa kita tuan rumah pada periode-periode yang sebelum itu biasanya dianggarkan 600 sampai 700 juta satu kegiatan event. Nah ini kita menjadi tuan rumah, tetapi ternyata anggaran itu tidak ada. Mengapa? Karena miskomunikasi. Nah untuk itu maka saya tidak mau perpanjang soal ini. Saya hanya minta dari etiket baik daripada kita semua termasuk pemerintah untuk bisa dapat membantu dalam hal ini. Sekiranya ada dana hibah yang bisa dapat diluncurkan untuk membantu kegiatan ini, kami minta please membantu kami sehingga kegiatan ini dan kita malu-malu sebagai tuan rumah. Mengapa? Karena sesungguhnya kita ini tuan rumah untuk Prapon 2 ini ada 30 provinsi yang hadir. Lah kalau 3 provinsi hadir dengan atlet yang 200-an lebih atlet ini, putra putri ini, kemudian kalau gagal siapa yang malu? Kita malu sendiri kan. Nah untuk itu maka kita sangat berharap bagaimana kolaborasi, kerjasama, saling mendukung sehingga apa yang dimana kami sebagai ketua panitia juga bisa dapat ada peluang dan juga ada sedikit terhibur lah dengan bantuan dana dan seterusnya dari pemerintah. Kita sangat berharap, terutama Bapak Pejabat Gubernur berluangkan waktu untuk kami bisa dapat bertemu, sehingga peluang yang bisa dilakukan lewat hibah itu bisa dapat bantu kami sehingga kegiatan ini bisa dapat terlaksana dengan baik. Kami sudah maksimal dari berbagai upaya mandiri dan seterusnya, tapi dana tidak bisa sampai dengan yang kita harapkan. Nah ini yang paling berat itu hasil hakim. Wajib hakim ini kan dari itu, bukan dari sini, dari Malaysia juga datang. Kita minta untuk bisa mengupgrade data yang sesungguhnya dalam sistem penilaian sehingga tidak menimbulkan konflik di dalam atau pertentangan dalam pelaksanaan kegiatan ini harus sebenarnya objektif sesuai dengan standarisasi IBA. Dan untuk itu maka pihak besar adalah wajib hakim yang tidak hanya dari Jakarta saja, tetapi dari seluruh penjuru, dan yang paling mahal itu adalah Papua dan juga Aceh dan Sumatera misalnya. Sehingga tiket mereka PP ditambah dengan penginapan ditambah juga dengan museum itu yang cukup berat bagi kami. Sehingga PP Pertina telah membantu kami untuk wasit hakim yang di Papua misalnya dan Sumatera. Tinggal yang lain yang di dalam. Nah untuk itu maka jika sekiranya ada dana yang bisa dapat membantu kegiatan ini sehingga melancarkan kegiatan ini bisa dapat dalam lancar. Itu harapan kami. Ada upaya lain yang kita lakukan misalnya lewat kontribusi dari peserta. Ini tidak bisa karena kontribusi peserta masing-masing pemprov mengalami nasib yang sama. Tidak mungkin orang datang untuk bayar untuk lancarkan kegiatan kita sebagai tuan rumah. Tidak mungkin. Tapi kita bisa kolaborasi sehingga mereka
juga bisa memanfaatkan apa yang disiapkan fasilitas panitia, sehingga dari situ juga bisa dapat membantu proses kelancaran terutama transportasi penjemputan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, dan untuk itu maka sebagaimana ketua Pemprov Pertina, jika respon pemerintah tidak ada ya pasti kita lakukan gugatan terhadap itu karena tidak menunjang apa yang sudah dilakukan. Itu pasti itu dilakukan. Ya kasihan kita harus gugat terus berurus olahraga tetap kita harus urus masalah umum. Untuk itu maka kami tidak pernah ancam pemerintah, tidak. Tapi kami ingin agar bagaimana nelayan yang sebentar kita hadapi ini bisa dapat ditanggulangi lewat dana hibah atau dana lain yang bisa ditunjuk dan lancarnya kegiatan Propon 2 ini. Itu saja. Untuk sementara anggaran tersedia total berapa? Kami yang dari KONI yang kasih sumbangan itu 100 juta. Itu 100 juta. Sedangkan anggaran yang diharapkan itu adalah 1,1 miliar. Kebutuhan Itu 1 miliar. Bukan yang ada sekarang Yang 100 juta. Gimana bisa dapat jalan? Ya kami pepet-pepetkan ya kami cari dana dari bagian mana itu bisa dapat itu. Tapi susah. Ada Pak Rektor tidak punya uang. Kalau Rektor punya uang bisa dapat melancarkan semua. siap. Untuk kelancaran. Mungkin Bapak himbauan atau sebagai ketua panitia pelaksana mungkin Propon ini cabut tinju apa yang Bapak sampaikan untuk pemerintah dan kepada masyarakat itu atau pihak swasta yang kalau boleh bisa mengambil bagian untuk membantu rencana kegiatan. Iya, jadi tentunya pemerintah itu adalah sebagaimana perintah saya pertama bahwa perlu mereka juga mau berbaik hati, mau peduli terhadap kita, yaitu bagaimana sumber dana hibah dari mana yang bisa dapat membantu karena secara jujur di dalam pembahasan anggaran perubahan tanggal 30 September kami cek tidak ada di situ masukkan dalam rapor. Itu yang memang kita sesali di situ. Yang kedua tentunya para donatur dari swasta misalnya pada bank-bank swasta, kemudian PT Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta yang ada di Kota Kupang misalnya, jika dana CSR-nya itu ada bisa dapat membantu. Kami juga siap untuk memasukkan proposal bagi pemerintah dalam swasta dalam hal ini dan juga BUMN, BUMS yang ingin membantu kami. Kami siap untuk mengantar proposal. Untuk sementara proposal kami ada pada Bapak Sekda provinsi, itu yang kami sudah siapkan dan saya setelah selesai kita wawancara saya juga zoom dengan para rektor dan setelah selesai saya akan bertemu dengan Pak Sekda provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari Sabtu saya cari sampai di rumah, saya ingin bertemu tatap muka tetapi tidak saya bertemu. Nah, jadi itu proposal dari Sekda sudah ada. Sedangkan pada BUMN, BUMS yang lain yang ada misalnya PLN, misalnya Telkom, dan juga BNI dan juga BNI, BRI, kami belum datangi mereka. Mengapa? Karena kalau ada yang prospektif yang bisa siap itu baru kami masukkan. Ada proposal jangan kami buat sembarang-sembarang. Mana yang membutuh baru kami antar ke sana. Dan kalau ada bantuan pun juga sebagaimana tidak kasih pada panitia kami, tetap diserahkan pada rekening Pemprov Pertina, jadi tidak pada kami. Apakah dari pemerintah pusat atau PP Pertina pusat? PP Pertina sebagaimana mereka tanggulangi untuk wasit hakim itu langsung itu per hari itu ditanggung 100.000 per hari. Kalau wasit hakim itu ya biasa dianggarkan 400-500.000. Sebagian itu yang dianggarkan itu dalam anggaran 1,1 itu sudah termasuk dalamnya itu 400.000, selisihnya 100.000 itu adalah merupakan tanggungan dari PP. Untuk wasit hakim yang kurang lebih ada 40 wasit hakim dari seluruh penjuru dari sebagian besar provinsi yang sudah dilakukan. Jadi mereka bantu, termasuk kegiatan glove dan juga kebutuhan lain dalam alat pertandingan itu juga disiapkan oleh PP. Mereka bantu untuk kegiatan itu. Dan juga Demikian Mutiara Timur mengabarkan.